Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gunawan Nur, yang kami hormati para ustadz ustadzah SD Gunawan Nur, dan yang kami cintai para ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka. Semoga membawa keberkahan pada kita semuanya. Allahumma amin. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam kondisi insya Allah sehat walafiat dan insya Allah tidak kurang satu apapun. Walaupun dalam kondisi pandemi kali ini, hal yang penting perlu kita lakukan bersama ya, adalah mengambil pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, yaitu segeralah bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada qudwah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memegang sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi pengalaman, sharing bersama dalam rangka menghantarkan putra-putri kita menjadi hafidhoh insyaallah ya. Ini adalah cita-cita kita bersama ya. Cita-cita bersama, dan ini cita-cita yang sangat mulia. Jadi panjenengan semua di sini dikumpulkan di sini adalah orang-orang pilihan ya. Orang-orang pilihan, tidak semua orang diberi kesempatan nikmat yang luar biasa seperti ini, yaitu ada gerakan hati kita menginginkan putra-putri kita sebagai hafidhoh ya. Dan kita harus tahu bersama bahwa anak-anak kita ya, memiliki keunikan tersendiri. Anak yang satu dengan yang lain tidak sama. Nah, dan mereka merupakan aset yang luar biasa yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika kita mendidik mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita pada pagi hari ini akan berbagi tentang bagaimana sih agar kita mampu ya sukses mengantarkan putra-putri kita menjadi hafidhoh ya. Saya di sini karena saya guru fisika ya, biasanya hubungannya dengan rumus ya. Kalau bisa saya rumuskan di sini, nah tadi kemarin saya pinginnya ya 3KB ya, kok sawangan nih ya, saya balik aja K3B, saya rumuskan seperti itu ya. Sebenarnya gampang, lebih gampangnya kita mengingatkan ya, 3KB, 3 anak kemudian KB. Nah tapi nanti saya ada yang merotes itu, makanya saya balik aja K3B. Itu rumus yang saya gunakan untuk mendampingi anak saya ya, semoga ya bisa mengantarkan sampai 30 juz insyaallah ya.
K yang pertama di sini adalah keyakinan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini hubungannya dengan hati. Dan hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang maha menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini senantiasa berbolak-balik. Hari ini seperti ini, besok belum tentu sama dengan hari ini. Nah, makanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, ya. Keyakinan di sini karena hubungannya dengan ketauhidan, ya. Tingkat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hati kita, jika kita sudah punya cita-cita ingin anak kita hafal Al-Quran, maka kita yakin dulu. Kita dulu yang harus yakin bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Nah, kalau kita yakin, ya, insya Allah, ya, keyakinan ini akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita cita-citakan, insya Allah, ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itulah yang terbaik buat diri kita, ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ikhtiar kita, ya, untuk menghantarkan anak kita, ya, setelah kita yakin, maka kita akan mencari, ya, mencari lembaga di mana lembaga itu mendukung, ya, cita-cita kita itu, ya. Dan salah satunya di sini kita bergabung di SD-ku Nahwan Nur, ya, di mana visi misinya di sini kalau SD, ya, targetnya adalah 30 juz. Ya, ini target yang luar biasa, tidak main-main, ya. Kalau misalnya nanti keluarannya kelas 6 misalnya 50%, ya, 30 juz Ananda tercapai, itu luar biasa, ya. Ya, jadi di sini ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Ketika kita yakin menyekolahkan anak kita di SD Nahwan Nur, maka yang kita lakukan adalah, ya, kita awal-awal masuk di sini kan melakukan MOU, ya, MOU. Kemudian di situ ada program-program yang dicanangkan oleh SD-ku, maka kita harus menjalankannya dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah lembaga ini, ya, akan berusaha seoptimal mungkin para ustadz ustazah ini mengantarkan putra-putri jenengan sebagai penghafal Al-Quran. Insya Allah itu yang kita harapkan, ya. Berbagai cara, berbagai ikhtiar dilakukan oleh para ustazah, ya. Dan masa pandemi ini, ya, tidak kita pikirkan sebelumnya, ya. Kalau sudah seperti ini, sudah ditakdirkan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan langsung down, ya. Kita cari hikmah-hikmah di balik wabah ini. Ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau kita sudah yakin menyekolahkan anak kita di sini, maka serahkan sepenuhnya. Dengan apa? Dengan mengikuti program-program yang dicanangkan kepada kita semua. Misalnya satu hari ziyadahnya nambah hafalannya misalnya setengah halaman. Nah, waduh, berat ini. Nah, kita harus yakin lagi. Kalau kita aja nggak yakin, bagaimana Allah mengabulkan kita, keinginan kita? Mudahnya gini, Bu, Pak, ya, Ayah Bunda. Kita misalnya pingin mobil. Berdoa kepada Allah, ya Allah saya pingin mobil. Tetapi di hati kita setelah berdoa itu, mana mungkin ya, motor aja belum selesai cicilannya. Nah, kita aja nggak yakin bagaimana Allah bisa mengabulkan keinginan kita. Makanya kita yakin dulu, kemudian kalau kita sudah menyerahkan, mempercayakan pada lembaga ini, maka kita harus mengikuti, ya, konsisten, ya, bersungguh-sungguh mengikuti program-program yang dicanangkan oleh SD-ku Nahwan Nur. Insya Allah para ustadz-ustadzah itu berusaha mencari, ya, formulasi yang tepat buat putra-putri kita semuanya, ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
bentuk ikhtiar merupakan bisa kita katakan sebagai cara kita merayu Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk mengabulkan keinginan kita seketika, tapi nanti nggak akan ada ceritanya, ya. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah Siti Hajar, ya, ketika Nabi Ismail kehausan, nggak ada air, apa yang beliau lakukan? Lari, ya, lari bolak-balik sampai berapa kali? Sampai 7 kali kan. Sudah tahu lari sekali, ya, nggak ditemukan air, masih balik lagi sampai 7 kali, ya. Apa yang dilakukan? Karena beliau tahu benar bahwa dia itu berikhtiar. Allah akan, kalau kita sungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari yang tidak kita duga-duga. Ternyata air itu keluar dari, ya, kakinya Nabi Ismail yang mancal-mancal itu, ya, di luar dugaan kita semua. Begitu juga dengan kita semuanya. Ya, kita harus yakin dulu. Mesti nanti di balik itu kita sudah menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita yakin doa-doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain misalnya, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya. Bagaimana ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, hingga di depan Laut Merah, ya, di titik yang sangat kritis, ya, Allah menguji Nabi Musa, ya. Ayo bunda, Nabi aja diuji, apalagi kita, ya. Sampai seberapa ketauhidan Nabi Musa, sampai seberapa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada saat itu kalau mundur akan mati juga karena berhadapan dengan Fir'aun dan tentaranya. Kalau maju, di situ Laut Merah, ya, laut yang sangat luas dan sangat dalam. Dan di seberang laut sana sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang luas, yang lapang, ya. Akhirnya disitulah di titik kritis itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah sepenuhnya, ya, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pasrah, wis saya diapakan pun saya pasrah, ya. Dan turunlah pertolongan Allah waktu itu, ya. Diperintahkan untuk, ya, memukulkan tongkatnya, ya. Walaupun sebenarnya mudah saja bagi Allah langsung mengabulkan doanya, ya. Tetapi di situ Nabi Musa diuji dulu, ya, sampai seberapa akhirnya Allah mengabulkan doanya, ya. Kemudian kisah yang berikutnya mungkin kita juga bisa mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Yunus, ya, di mana Nabi Yunus ditelan ikan paus, ya, ditelan ikan paus, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Tidak serta-merta langsung berusaha mencari solusi bagaimana saya biar keluar dari ikan paus ini. Tidak. Yang dilakukan adalah introspeksi diri sendiri. Introspeksi, ya Allah, kesalahan apa yang aku lakukan hingga Engkau, ya, memasukkan aku dalam perut ikan paus, ya. Muhasabah diri, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru kemudian setelah memohon ampun baru, ya, berikhtiar. Nah, ini bisa kita lakukan, ya, ketika kita menghadapi anak-anak kita, ya. Insyaallah jenengan lika-likunya sudah banyak, ya, yang pengalaman-pengalaman jenengan menghadapi putra-putri jenengan. Tes, ya,
ketika kita menghadapi situasi diuji oleh anak kita, ya, kok nggak mau murojaah, ya, kok susah ini hari ini nggak mau murojaah, ya, maka apa yang kita lakukan? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, kita harus jangan langsung anak kita yang disalahkan, ya, kita ayo murojaah ini selak sore dan seterusnya, selak laporan dan seterusnya, sampai waktunya habis, ya. Jangan anaknya yang disalahkan dulu, tetapi yang kita lakukan adalah introspeksi pada diri kita sendiri. Kesalahan apa yang kita lakukan hari ini sehingga anak kita nggak mau murojaah? Ya, kita ambil air wudhu, kita berusaha diam dulu, mengintrospeksi diri kita lakukan sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah berdoa, ya, baru kita berusaha mencari solusinya. Ya. Tapi kebanyakan pengalaman yang saya alami belum mencari solusi itu, solusi akan datang sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menangkap pesan cinta yang dikirimkan Allah kepada kita semuanya, nah, lewat anak kita. Ya. Jadi anak-anak mungkin anak kita sulit murojaah, ya, mungkin hari itu ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, nggak tahu mungkin ada marah dengan suaminya, atau lagi nggak enak dengan pembantunya, atau lagi nggak sreg dan seterusnya, itu akan berimbas pada anak-anak kita. Ya, itu ayah bunda. Yang pertama yang perlu kita hadirkan dalam hati kita, yaitu keyakinan sepenuhnya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 18, bahwa Dialah Allah yang menguasai hamba-hambanya. Jadi kita semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terbaik buat diri kita. Kalau misalnya anak kita belum bisa mengikuti target yang diharapkan sekolah, jangan berkecil hati. Ya, kita tetap berusaha sesuai yang dicanangkan oleh pihak sekolah. Misalnya, ya, Ustadzah belum hafal yang ayat kemarin, kenapa harus ditambahi lagi? Ya, mengalami nggih ayah bunda? Ya, saya juga mengalami. Saya sampai protes pada ustadzah pendamping, ya, Ustadzah yang ayat kemarin belum selesai, belum hafal kok pindah lagi. Ya, saya dibalik sama ustadzanya. Bu, katanya kita disuruh melakukan sesuai dengan kurikulum yang ada. Emang kurikulumnya seperti itu? Iya, ya sudah, lanjutkan. Ya, jadi kita nurut. Ya, insya Allah itu ternyata metode tabarok itu, ya, masing-masing metode mesti ada plus minusnya. Ya, metode tabarok adalah penebalan. Ibaratnya di otak kita itu ada cabang-cabang yang banyak, di situ membuat lebih banyak cabang lagi, ya. Kemudian nanti akan ada penebalan seperti itu. Itu yang pertama, rumus K yang pertama. K yang kedua, ya. K yang kedua di sini adalah keteladanan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua adalah orang yang paling dekat dengan anak kita. Ayah bunda adalah orang yang paling dekat dengan Anda, paling tahu, ya, Anda, ya, dibandingkan para ustaz-ustazah yang paling tahu. Nah, yang kedua ini, keteladanan ini adalah, ya, dari diri kita. Anak itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Ya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu akan dicontoh. Ya. Jadi hendaknya kita melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak kita juga ikut, ya, melakukan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita, ayo nak sholat isya, ya, ternyata ibunya, ya, bundanya nonton sinetron. Nah, ini enggak sinkron. Ya. Anak itu tanpa disuruh, ketika kita melakukan sesuatu itu akan ikut. Ya. Jadi terutama sholat wajib, ya, sholat wajib itu harus kita harus punya planning. Ya. Anak perempuan
punya anak perempuan laki-laki semua. Sambut, alhamdulillah. Mesti ada perbedaan. Makanya saya di awal tadi, masing-masing anak mempunyai keunikan, ya, keunikan tersendiri, dan jangan sampai ya kita menggulung keunikan masing-masing. Ya, kita menyamakan kamu harus seperti kakak, ya, kamu harus seperti adik. Ya, enggak, masing-masing mempunyai plus minus di situ. Nah, ketika anak usia 7 tahun, ya sebelum 7 tahun maka kita harus sudah punya planning, terutama sholat wajibnya. Ya, ibadah-ibadah wajib ini harus kita planningkan dengan seksama. Ya, kalau pengalaman saya, ya anak perempuan itu lebih gampang. Ya, nggak tahu kalau mandinya. Anak saya perempuan 2, laki-laki 1. Ya, perempuan laki gitu ya. Anak perempuan yang pertama di usia TKA itu sudah sholat 5 waktu. Ya, hanya saja di sini ketika sholat subuh itu kan pagi saya kasihan nggak bangunkan, sehingga saya harus sholat subuh 2 kali. Ya, sama mendampingi yang kedua, mendampingi anak. Anak yang kedua TKB baru 5 waktu. Nah, yang laki-laki ini, ya, yang laki-laki ini beda. Ketika di sholat 5 waktu, model anak-anak itu ya masing-masing keunikannya macam-macam ya. Anak saya yang laki-laki itu kalau sudah klik itu gampang. Ya, kliknya itu dengan apa? Ya, masing-masing beda. Kalau anak saya kliknya itu dengan cerita. Ya, jadi saya kisahkan, ya, saya mau tidur itu saya bacakan cerita kisah ini ya. Akhirnya gimana? Tertarik? Kalau tertarik bisa kita lakukan ya. Ya, sebagai contoh aja yang baru-baru ini yang membuat saya ternyuh ya. Ketika kami mengalami kena musibah ya, kami harus isolasi mandiri. Nah, habis sholat isya sebelum tidur itu saya bercerita. Ya. Oh, sebelum sholat isya, habis maghrib kita murojaah, kemudian saya bacakan cerita. Saya ceritakan tentang surga, ya, kenikmatan surga. Orang yang sholat 5 waktu itu ya mendapatkan surga Allah. Ya, di surga itu jangankan kita ngomong minta ini, sebelum minta pun ya dalam hati pun, wah saya pingin bebek, langsung bebek itu datang, cering gitu. Ya, gitu ya, iya gitu. Nah, kemudian kita sholat isya, ya habis sholat isya itu saya tanya, besok itu pinginnya makan apa? Ya, makan roket gitu, sukanya ayam roket. Oh ya udah, nanti yang masak yang minta ini nggak usah masak, dikirimin roket aja. Ya, ternyata tidak berselang lama itu HP saya berbunyi, ya ada telepon ya. Bu, saya ngirimin sesuatu di depan, tolong diambil. Mohon maaf saya tadi ketuk pintu 3 kali nggak dengar, ya mungkin saya lagi sholat itu, ya. Kemudian saya ambil di situ. Ternyata yang datang adalah salah satunya roket. Ya, nyeletuklah anak saya itu. Masya Allah, Mi, kayak di surga ya. Belum beli sudah datang sendiri. Saya ketawa ya. Jadi ayah bunda ya, keteladanan ini sangat-sangat dibutuhkan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita di sekolahan, maka yang menjadi tauladan adalah para ustadz ustadzah. Ketika di rumah, yang menjadi teladan adalah kita, ayah bundanya. Jadi ketika nanti sudah masa normal ya, maka kita harus meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan oleh para ustadz ustadzah di sekolah, di rumah harus kita lanjutkan. Misalnya makan, sebelum makan, ya, setelah makan doa, mau tidur doa, dan seterusnya. Ya, ibadah-ibadah itu kita biasakan untuk mengajak anak kita. Ya, usahakan ada dalam sehari ada waktu bersama keluarga, ya, bersama-sama membaca Al-Quran, diusahakan. Ya, kita mulai dari nggak lama-lama dulu, biar nyaman. Ya, nggak lama-lama, misalnya habis maghrib sampai isya, misalnya sama-sama semuanya memegang Quran semuanya, tidak ada yang aktivitas yang lain kecuali Al-Quran. Nah, kita biasakan seperti itu, dan kita juga difasilitasi ya di sekolah ini ada kenceleng.
Ya, kenceleng itu tabungan wakaf anak-anak kita. Kita ajari mereka setelah sholat subuh atau mulai adzan subuh sampai sebelum fajar. Ya, anak-anak kita ajari untuk sedekah subuh yang manfaatnya luar biasa. Ya, kita bacakan itu hadisnya. Kenapa? Biasanya anak-anak itu kritis. Ya, kenapa harus sedekah subuh dan seterusnya? Ya, kita katakan di situ bahwa ketika subuh itu Allah itu mendatangkan kepada masing-masing hambanya itu 2 malaikat. Ya, malaikat yang satu mendoakan orang-orang yang berinfak semoga rezekinya, hartanya barokah ditambah rezekinya. Ya. Malaikat yang kedua mendoakan semoga terjadi kerusakan pada hartanya bagi orang-orang yang menahan hartanya. Oh gitu ya. Jadi ini hal-hal kecil yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya sama sekali ya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana wejangan dari Abu Hurairah ya. Beliau memberikan wejangan kepada kita semuanya bahwa rumah ya yang tiap hari dibacakan Al-Qur'an itu akan mendapatkan 4 keuntungan. Ya. Apa keuntungannya? Yang pertama di sini dikatakan terasa luas, ya. Terasa luas. Dikatakan terasa luas di sini karena terasa perasaan, maka hati yang hati kita dirasakan oleh Allah ya, diberikan ketenangan pada Allah, merasakan luasnya rumah walaupun rumahnya sempit itu terasa luas. Ya. Yang kedua, jika rumah itu senantiasa dibaca Al-Qur'an ya, maka akan ya, didatangi oleh malaikat. Ya, malaikat-malaikat akan datang. Ya, artinya ketika kita membaca Al-Qur'an sama artinya dengan kita mengundang kehadiran malaikat di rumah kita. Ya. Ada salah satu kisah ya, sahabat Rasulullah. Beliau itu jam 1 malam bangun, kemudian melakukan sholat lail ya. Kemudian setelah sholat lail dilanjutkan dengan tilawah. Ya. Dia rasa di dalam rumah panas, melanjutkan tilawahnya di luar. Ya, di luar itu ada pohon kurma. Di bawah pohon kurma itu ditambatkan seekor kuda, ya, ada di situ. Nah, beliau tilawah di situ. Nah, ketika sampai di surat Al-Kahfi, ya, pas ya hari Jumat ini, ya, di surat Al-Kahfi itu kuda itu ya meringkik, ya meringkik. Loh, kenapa ini kuda meringkik? Dihentikan tilawahnya, dilanjutkan lagi, meringkik lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Sampai dia berusaha mencari kenapa ini kuda ini kok saya bacakan, ketika saya baca Al-Qur'an meringkik, ketika saya diam dia juga diam. Ya. Dia berusaha mencari sebab yang kenapa kuda itu meringkik. Kemudian dia melihat ke atas, ternyata di atas itu ada cahaya yang berwarna putih. Ya. Besoknya dia mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya mengkisahkan ya kuda ini ketika saya membaca Al-Qur'an yang meringkik. Nah, di atas saya lihat ada awan putih yang bergumpal di sana dan mengeluarkan cahaya. Ya, wahai fulan, itu adalah malaikat yang kamu undang dengan bacaan Qur'anmu. Ya. Masya Allah ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika rumah kita ya kita isi dengan Al-Qur'an, maka sama artinya kita dengan mengundang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat datang kepada kita akan mendoakan kebaikan kepada kita semuanya ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, satu terasa luas, yang kedua didatangi malaikat, yang ketiga ya ditinggalkan setan. Ya. Setan itu tidak akan kuat ketika kita sering membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi setan itu akan lari. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Bisa jadi ketika nggak mau baca Al-Qur'an, kita ini mau jadi temannya setan ya. Gitu. Ya, gitu dia akan ini ya. Makanya anak-anak ini perlu motivasi juga dari kita semuanya ya. Jadi ketika rumah kita ditinggalkan setan, maka ya nggak ada gangguan lagi. Ya. Yang keempat adalah
banyak kebaikan. Ya, banyak kebaikan. Ketika rumah itu dibacakan Al-Qur'an, akan hadir kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini tidak disebutkan kebaikan itu dari faktor tertentu, hal tertentu, tetapi kebaikan yang banyak semuanya. Bisa jadi ya, kalau kita terjadi selisih paham antara suami istri, cepat kelarnya. Ya, bisa jadi kita ada masalah, itu cepat selesai. Bisa jadi ya kebaikan-kebaikan yang lain, kita mudah sekali untuk mengarahkan anak kita ya, yang tadinya nggak mau murojaah ya, itu karena kita sering bertilawah maka akan bertanya sendiri. Ini yang kita alami, mungkin sama-sama ayah bunda alami ya. Kadang anak-anak itu kalau kita belum memurojainya, tanya kapan Mi kita murojaahnya ya, atau kita habis murojaah itu ya sudah istirahat dulu, habis ini ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain ya, seperti itu ya. Jadi itulah ya keteladanan yang dibutuhkan anak-anak kita ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai, kalau kita ingin kebaikan pada anak kita, maka kita dulu yang baik dulu ya, bersama-sama kolaborasi antara ayah dan bunda ya. Ketika ayah nggak di rumah, maka yang menghandle bundanya. Ketika bunda keluar rumah, maka yang menghandle adalah ayahnya. Nah, jadi kita berusaha memanfaatkan waktu ya dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan ya. Karena waktu ini, hilangnya waktu lebih berbahaya daripada kematian ya. Yang ketiga ya, rumus K yang ketiga, keyakinan. Apa? Yang kedua? Keteladanan. Yang ketiga kira-kira apa? Keistiqomahan. Istiqomah ya. Wah, ini yang berat ya. Istiqomah, sampai turun ayat istiqomah itu ya, Rasulullah keluar ubannya. Saking beratnya istiqomah ini ya. Artinya di sini ketika kita sudah mempunyai cita-cita menghantarkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka kita harus komitmen dan beristiqomah ya, tiap hari dengan Al-Quran ya. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kita mencintai Al-Quran. Di awal-awal ya, panjenengan awal-awal menemani Ananda itu perjuangan luar biasa ya kan, perjuangan luar biasa. Namanya anak-anak, masanya adalah masa bermain. Jangan sampai jenengan merenggut masa bermain itu untuk tilawah ya. Ini akan menimbulkan efek yang kurang baik pada anak ya. Biarkan anak bermain, tapi tilawah jalan terus ya. Anak saya kalau bermain ya sudah, bermain aja nggak apa-apa, kita talkin ya, kita talkin, kita bacakan Quran di dekatnya ya. Belum mau menirukan ya, kita talkin terus ya. Anak saya itu 3 bulan di sini blas nggak mau bunyi, nggak bunyi sama sekali. Sekolah ini berdiri kan di tengah-tengah tahun ajaran, jadi kita nggak usah nunggu tahun ajaran baru. Bismillah, sekarang kita ini ya, setelah ikut pelatihan para ustadzahnya, langsung di bulan Oktober itu anak saya sudah sekolah, saya ambil, saya sekolahkan di sini ya, di TK-nya ya. Kemudian adaptasinya di sekolah itu selama 3 bulan Oktober, November, Desember, tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulut anak saya ya. Tapi ya, saya yakin itu tadi. Saya yakin apa yang disampaikan ustadzah, talkin-talkin dari syekh itu disimpan di memori anak saya. Ya. Di rumah pun saya tetap mengikuti ya yang diperintahkan ustadzah. Ya, hafalan ini, hafalan ini, hafalan ini saya talkin. Kalau di rumah mau bunyi, tetapi ketika di sekolah nggak mau bunyi sama sekali. Ya, sampai akhirnya saya berusaha
komunikasi dengan ustadzah pendampingnya, ya, fasilitatornya. Ini ustadzah di rumah ini ya, mau bunyi dan seterusnya. Semoga hari ini mau di sekolah mau bunyi dan seterusnya. Itu tiap hari ya, tidak kami berusaha untuk istiqomah. Walaupun nggak bunyi di sekolah, kita tetap mentalkin tiap hari. Dan alhamdulillah ya, itu tadi adaptasi anak saya memang sulit ya. Tetapi kita kalau sudah yakin ya insya Allah ya diberikan kemudahan. Di bulan Januari setelah liburan ya itu alhamdulillah mau bunyi ya. Dan ternyata ya prasangka baik kita itu ya benar terjadi. Ayat-ayat yang sudah ditalkin oleh syekh maupun para ustadzah dan kita talkin di rumah itu tersimpan di memori anak kita. Bahkan ketika aktivitas kita lagi full-fullnya mungkin ya, kebetulan saya bekerja, suami saya juga bekerja. Ketika anak pertama kedua itu yang ngomong di rumah, anak yang ketiga ini yang ngomong nggak mau di rumah, tetapi anak saya yang dibawa ke rumahnya, sehingga ketemunya itu adalah menjelang maghrib baru ketemu ya, ketemu Nasril itu ya. Kemudian habis maghrib itu kita tidak ada aktivitas selain Al-Quran ya. Habis maghrib sampai isya ya kita optimalkan, karena ketemunya hanya itu. Nanti habis isya mungkin cuma sebentar saja, kemudian tidur, besok pagi baru ini. Dan pernah saya karena aktivitas pas padat-padatnya itu, bahkan saya pulang itu belum ketemu sama sekali ketika anak saya ini bangun. Jadi ketemu sudah tidur ya. Begitu merasa salahnya saya ya. Tapi saya tetap berusaha ya. Walaupun tidur, di telinganya saya talkin ya. Saya talkin dan saya doakan, saya berdoa ya Allah ya, apa yang saya talkin tadi ini ya, semoga bisa menggantikan ya, menggugurkan kewajiban saya ya, untuk mendidik menghantar anak saya menjadi orang. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak kita adalah kebiasaan dengan Al-Quran tiap hari ya, mencintai Al-Quran. Jangan sampai ketika dibaca Al-Quran malah mereka, anak kita teriak-teriak dan seterusnya, histeris ya. Berarti itu ada yang salah ketika kita menginteraksikan anak kita dengan Al-Quran ya. Jadi jangan dipaksa, biarkan masa-masa bermain itu dia lalui dengan alami. Yang kita lakukan adalah membiasakan Al-Quran itu di anak kita. Kita dulu yang harus memberi contoh. Jadi ketika bermain, bahkan TV itu kan kita juga tidak no TV sama sekali, enggak. TV masih ada, tapi sekarang sudah ini sendiri ya, enggak lihat-lihat sendiri gitu. TV itu masih ada tapi kita batasi. Pagi maksimal 1 jam, sore maksimal 1 jam. Itu pun enggak ada suaranya. Ya, jadi TV itu enggak ada suaranya. Suaranya tetap Quran. Ya, kalau enggak speaker yang bunyi, maka orang tuanya yang bunyi. Ya, mentalkinnya. Nah, itu ternyata nonton TV tanpa suara itu, dia bisa ketawa. Ya. Dengan melihat gambarnya itu, kebiasaan karena nggak ada suaranya itu bisa tertawa ya. Nah itu ayah bunda, jadi pasti di sini untuk istiqomah ini banyak sekali masalah yang kita hadapi mesti banyak sekali. Nah bagaimana masalah itu ya kita bisa menyelesaikannya dengan bijaksana ya. Itu tadi yang di tahap keyakinan tadi. Kita introspeksi dulu, kita berdoa, baru mencari solusi. Ya, kalau tidak ditemukan di solusi pada diri kita, kita minta pertimbangan masukan dari para ustadz. Bagaimana biar kita istiqomah? Ya, di sini ada beberapa kiat istiqomah. Yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita niatnya untuk yang lain, pasti akan terasa capek. Pasti akan terasa jenuh. Tetapi kalau kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan bisa menepis hidup di dunia hanya sementara.
memilikinya sama sekali. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat kita. Ya. Kalau niat kita mencari ridha Allah, ya, insya Allah akan diberikan kemudahan. Kalau kita niatnya hanya, wah itu tetanggaku anaknya hafal Quran semua, masa anakku nggak ada. Nah, karena mencari ridha manusia yang kita dapatkan hanya itu saja, kelelahan yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua agar istiqomah adalah lingkungan yang baik. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan di sini bersama-sama di sini ya, mengantarkan anak-anak menjadi para penghafal Al-Qur'an ya. Lingkungannya sangat kondusif. Jenengan tanya sebelah kanan kiri jenengan. Ya. Mesti tiap hari mentalkin anaknya, tidak ada yang tidak. Ya, mesti tiap hari mentalkin anaknya ya. Nggak tahu itu 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman, mesti ya. Dan ini adalah lingkungan yang kondusif. Berbeda ketika kita misalnya berteman dengan orang yang tidak sekolah di sini atau tidak ada target untuk menjadikan anaknya hafal Al-Quran, maka akan santai-santai aja. Kalau santai-santai aja ya kita jadinya santai-santai aja, tidak ada fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan fondasi akidah kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali masalah akidah ya. Makanya kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Dari mana kita menuntut ilmu? Mungkin nanti di SD ku bisa difasilitasi ya Ustadzah ya, untuk para wali santri ayah bunda yang ingin senantiasa menuntut ilmu ya, bisa dirutinkan ya, taklim atau yang lainnya yang mana di situ bisa menguatkan sisi akidah kita ya. Kemudian kalau akidah beres maka ke ibadah beres, ke akhlak dan seterusnya. Itu adalah poin penting dalam agama kita. Kemudian yang keempat adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita jenuh ya, mesti ada titik jenuh nggih. Waduh, ini cuman 1 ayat 2 ayat sudah capek. Rumus apa yang kita pakai biar dia mau ya? Kalau rumus yang saya gunakan adalah saya rayu dia dengan apa? Ayo kalau sudah capek, ayo saya bacakan ayat ceritanya, ayat yang kamu hafalkan tadi loh, apa ceritanya ya, kita buka artinya, kita bacakan ya. Kalau syukur-syukur kalau di rumah ada tafsirnya, kita bacakan ceritanya ya. Anak-anak pasti suka ya, pasti suka. Ini level 1-2 nggih. Level juz 30, juz 29 itu banyak menceritakan tentang balasan hari akhir. Nah itu anak-anak pasti senang sekali ya. Ini kisah-kisah, cerita-cerita itu anak-anak akan senang ya. Itu pengalaman dari saya. Jadi ketika anak saya jenuh, maka saya bacakan ceritanya ya, bahkan sampai dia tertidur dan seterusnya. Bahkan awal-awal itu ayah bunda ngelindurnya hafalannya ya. Ya, jadi ngelindurnya itu hafalannya yang nggak hafal-hafal kan kita ulang ya, lebih dari 20 kali ya, itu kita ulang-ulang seperti itu sampai dia keluar ya mengigonya ya, masya Allah ya. Kemudian kiat untuk istiqomah yang berikutnya adalah berusaha terus beramal walaupun sedikit ya. Amal yang sedikit tapi istiqomah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak melihat ya sedikitnya itu, tetapi di sini keistiqomahan kita, kesungguhan kita dan keikhlasan kita ya. Dan ayah bunda bisa menerapkan ya, di saat memasukkan sedekah subuh itu sambil berdoa, ya Allah mudahkanlah anak saya menghafal Al-Quran, ya Allah mudahkanlah saya untuk mentalkin anak saya, ya Allah mudahkanlah saya mendampingi anak saya ya, mengantarkan anak-anak saya menjadi para penghafal Al-Quran. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu adalah ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian kiat yang berikutnya adalah sering berdoa ya, minta diistiqomahkan
Ya, karena pemilik hati ini Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabit ala dinik, ya. Ya Allah, tetapkanlah hati saya untuk senantiasa istiqomah di jalanmu, ya. Karena namanya hati berbolak-balik, kita butuh memohon kepada Allah untuk diistiqomahkannya. Kemudian kiat yang terakhir adalah faham makna hidup. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih? Kita hidup di dunia ini memang tempatnya ujian, di dunia ini memang tempatnya masalah, tempatnya kita capek, ya, istirahatnya nanti di akhirat. Perjalanan kita, ya, di dunia ini sangat singkat sekali. Kalau dibandingkan kehidupan kita di akhirat nanti, perjalanannya sangat panjang. Nah, di dunia inilah tempat kita untuk mulai, ya, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kita. Karena perjalanan yang panjang, kita mau rekreasi sehari semalam aja persiapannya berjam-jam, bahkan sampai gak tidur. Apalagi untuk persiapan akhirat, ya, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan akhirat kita. Oke, itu rumus yang ketiga. Rumus yang terakhir, ya, adalah berdoa. Nah, ini doa ini adalah senjata kaum muslimin kita, senjata kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita lelah berdoa. Ya, karena segala sesuatu kalau di dunia ini hilang, maka hilang, gak akan ketemu lagi, gak akan kembali lagi pada kita, kecuali doa. Ya, doa itu akan kembali. Jangan pelit berdoa. Ya, artinya pelit berdoa itu berdoa untuk diri sendiri. Ya, berdoalah untuk orang lain. Ya, ini kisah nyata saya, ya. Ketika saya mendoakan saudara saya, teman saya itu ingin nikah waktu itu saya belum nikah. Ya. Saya tiap hari, tiap malam tanpa sepengetahuan dia mendoakan dia biar segera ketemu jodohnya. Dilalah saya yang ketemu jodohnya dulu. Ya, jadi kalau apa yang kita inginkan itu, ya, maka sering-seringlah mendoakan kepada orang lain. Karena ketika kita berdoa, malaikat itu akan mendoakan hal yang sama sebagaimana yang kita doakan. Nah, logikanya dekat mana kita dengan Allah atau malaikat dengan Allah? Lebih mana intensitas dikabulkannya doa lebih cepat mana? Nah, itu kan logikanya seperti itu. Jadi jangan pelit berdoa, doakan saudara-saudara kita, dan doa itu akan kembali kepada diri kita. Ya, tidak akan kemana, nggak ada ruginya. Doakan kebaikan, jangan sampai doa keburukan, karena akan kembali lagi kepada diri kita. Ya, doa ini tidak bisa kita tinggalkan, ya, karena apapun keluh kesah kita, ya, ibaratnya doa ini adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut-nyebut Allah, tetapi kita jarang sekali berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, usahakan kita benar-benar, ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Pada hakikatnya doa itu, ya, ini kita bisa introspeksi, ya. Doa itu kita itu banyak pengakuannya atau banyak memintanya. Meminta. Nah, ini memintanya, ya. Padahal sebenarnya, ya, tanpa kita meminta, ketika kita mengakui kesalahan kita, ya, di situ dikatakan ketika banyak sekali yang ingin kamu adukan, ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan yang kamu lakukan, tidak bisa kamu sebutkan satu persatu, maka beristighfarlah. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menghadirkan hati kita, mengakui kesalahan kita, menyesali, ya, apa yang kita lakukan, maka Allah akan mengampuni. Ketika Allah mengampuni kita, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita tanpa kita minta. Ya, Allah itu sayang sekali pada hambanya. Ya, kalau kita mengetahui bagaimana Allah mengatur hidup kita, mulai
bangun tidur sampai tidur, ya itu masya Allah, ya air mata kita akan meleleh. Allah sangat sayang sekali pada kita semuanya. Nah, itulah ayah bunda, kita tidak boleh lelah berdoa, teruslah berdoa. Ketika doa itu belum dikabulkan, ya maka jangan berputus asa. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi kita tanpa kita sadari doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada yang dikabulkan secara kontan. Misalnya, ya Allah saya minta ya misalnya minta motor, ya langsung dikasih motor misalnya, itu namanya kontan. Ya. Ada yang pengabulan doa itu diganti yang lebih baik daripada yang kita minta. Ya. Jadi yang tahu tentang diri kita adalah Allah. Maka mintalah sesuatu yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa belum dikabulkan ya, karena Allah ya akan memberikan pada waktu yang tepat. Ya, tidak ada yang meleset pun dari prediksi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam berdoa ya kita harus memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah ya, kemudian kita meminta mengeluarkan unek-unek kita semuanya. Kita adukan, Allah lah tempat curhat terbaik kita. Ya. Kalau curhat kepada manusia mungkin bisa bocor, ya, tetapi kalau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, adukan semua di situ. Ketika kita melakukan pengaduan kepada Allah, kita mengakui kesalahan kita, ya, maka tak terasa air mata kita akan menetes. Nah, disitulah salah satu ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh hamba-hamba yang bertobat, ya. Akan dilembutkan hatinya, mudah sekali tersentuh ya dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Walalam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini, pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semuanya tetap semangat ya, walaupun masa pandemi ini kita harus mengambil pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah ya salah satunya kita bisa lebih banyak ketemu dengan anak-anak kita. Kita lebih banyak bisa mencurahkan ya amal ibadah kita kepada anak-anak kita, mencontohkan kepada anak-anak kita bisa panen pahala di situ ya di masa pandemi ini. Dan itulah ya mungkin salah satu yang bisa kita ambil ibrohnya. Tidak ada yang sia-sia yang ditimpakan kepada kita. Semuanya itu adalah yang terbaik pada kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jika ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dari saya sendiri sebagai hamba Allah yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, materi pada hari ini insya Allah luar biasa. Terima kasih kepada Ustazah Eli yang telah memberikan wejangan kepada kita semua, yang telah berbagi banyak, mulai dari pengalaman beliau dan materi-materi baru yang insya Allah pagi hari ini kita dapatkan. Sedikit yang bisa saya simpulkan dari materi tersebut bahwa ketika kita mendidik anak, ada beberapa rumus tadi ya. Yang pertama adalah fondasi kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin ya, kita yakin bahwa bisa mendidik Ananda, bisa mendidik Ananda dengan sukses, bisa mendidik Ananda untuk menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua yaitu keteladanan. Kita sebagai orang tua ya, menjadi teladan bagi anak-anak kita.
seperti Rasulullah menjadi suri tauladan bagi putra-putrinya. Ya. Kemudian yang ketiga, rumus yang ketiga yaitu keistiqomahan. Istiqomah ini sangat perlu. Istiqomah dalam mendidik. Istiqomah ya dalam prinsip ketika mendidik anak. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah bahwa kita sudah berikhtiar. Semoga Allah memberikan kita untuk sabar, istiqomah, untuk mengantarkan Ananda meraih cita-citanya. Ya, insya Allah itu yang bisa saya simpulkan dari materi tadi. Kemudian baik ayah bunda yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah penguatan pembelajaran tabarok yang insya Allah akan dibimbing oleh fasilitator level 1 dan 2. Kepada yang berkenan kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani